santri yang SMP ya agak biasalah ya. Yang mulai bergetar tuh biasanya yang lebih tuaan dikit ya. Tapi kalau masa keemasan gimana lihat lelaki? Biasa bu? Gak mungkin. Tapi saya tidak mau berdebat ya. Zaman Nabi Yusuf, ada Nabi Yusuf, ada Siti Zulaikha. Nabi Yusuf rupawan, Zulaikha juga rupawan. Hampir saja Nabi Yusuf itu tergelincir, tapi ditolong oleh Allah. Zulaikha tidak jaga pandangan, tertarik pada punya suami Zulaikha tuh. Sampai akhirnya lari Nabi Yusuf dan baju belakangnya sampai robek. Ketahuan oleh suaminya. Lalu ada yang adil mengatakan, kalau baju depan Yusuf robek berarti Yusuf yang tidak baik. Tapi kalau baju belakang yang robek, pasti perempuan yang robek. Akhirnya heboh istrinya atau Siti Zulaikha ngejar-ngejar Yusuf. Dikumpulkanlah ibu-ibu, mungkin ibu gosip ya. Zulaikha gitu-gitu amat ya. Masa dia punya suami sama budaknya kayak gitu. Dikasih pisau, ini Quran yang cerita. Buah dan pisau. Lalu Nabi Yusuf dipanggil dan lewat. Oh, begitulah ya, saya tidak tahu persisnya seperti apa. Tapi luka tangannya. Itu semuanya perempuan, Bu. Ya, sudah terserah, kita tidak berdebat. Saya lebih percaya ke Quran. Kita tidak usah memperdebatkan. Artinya dua-duanya lah yang jaga pandangan. Nafsu apalagi? Ini HP hati-hati ya, jebakannya. Ojan boleh ambilkan Quran saya, punten pisan. Ini saya tidak mempromosikan apapun. Sekarang tiap umat Islam punya Quran di tangannya. Betul? Tapi masalahnya jarang dibaca. Kalaupun baca Quran di HP, selalu ada ganjelan. Karena semuanya dibawa. Maaf ya, ini bukan jualan hadirin. Satu aja. Punten. Yang ini. Kalau bawa Quran suka. Mushaf maksudnya. Paling nikmat baca Quran itu pakai mushaf. Nggak ada kendala di hati. Tapi masalahnya kalau sedang tugas di luar, pergi ke toilet dan sebagainya, di airport, di stasiun, agak membuat galau. Quran sebetulnya ada di sini juga, tapi bawa HP ke toilet lebih aman perasaan. Nah, carilah nanti saudara solusi apa aja lah ya, saya tidak memperlihatkan begini aja, bisa sangka promosi gini ya. Yang ternyata di sini hanya Quran atau hadis, ilmu agama yang kalau kita baca tuh lebih tenang. Ukurannya kecil bisa dibawa-bawa. Mungkin ini salah satu solusi supaya kalau kita baca Quran tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak manfaat lainnya. Ini salah satu ikhtiar untuk bisa tetap akrab dengan Al-Quran tanpa tergoda oleh iklan dan sebagainya. Ini sejujurnya banyak godaan. Bukan cuma saudara, om juga digoda. Maka salah satunya saum ini saum. Habis iklan tidak dilarang, nongol sendiri. Begitulah, selalu ada alasan. 2 ya. Jadi carilah mushaf Quran, karena makin dekat dengan Al-Quran, gini, mata itu makin enak ya. Begitu. Aslinya bahagia di hati itu dengan Al-Quran. Kalau nafsu sepertinya enak, tapi sebetulnya tidak membuat tenang.
seperti ngebodor ya, kita mendengar acara-acara lucu, sepertinya bahagia. Berapa banyak pelawak yang stres? Harusnya pelawak itu paling bahagia di dunia. Emang ngebodor tuh buat orang ketawa, tapi tidak berarti hatinya jadi bahagia. Bahagia itu dengan zikrullah ta'ala. Pernah dengar kan pelawak bunuh diri? Harusnya kalau lucu nggak usah bunuh diri. Berapa banyak pelawak yang keluarganya babak belur penuh derita. Makanya hati-hati, jaga pandangan. Yang kedua, laisa syadidul bisur'ati innama syadid. Oh ini, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Innama asyadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang perkasa adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Nafsu kedua yang dibahas sekarang ini adalah nafsu amarah. Hadirin, jangan anggap remeh marah ya. La tagdob walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Pemarah itu jauh dari sifat takwa. Karena orang takwa itu paketnya adalah bagaimana? Alladzina yu'minu bagaimana? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang diperbudak amarah, coba perhatikan para pemarah, wajahnya dibuat jelek oleh Allah. Benar? Perkataannya, pemarah itu dibuat seperti orang yang tidak berpendidikan, kasar, kotor, keji, hina. Lihat keputusan oleh orang yang diambil oleh pemarah, zolim, cenderungnya zolim. Jadi Allah menciptakan marah, Allah yang menciptakan. Kalau dengan niat benar, cara benar, maka manfaat. Harus ada marah. Kalau tidak ada marah pada diri kita, kita tidak normal. Membela keluarga, membela agama, membela bangsa, itu bagian dari kemarahan yang niatnya benar dan caranya benar. Saudara punya istri, jalan lagi jalan-jalan, dicolek oleh orang lain. Terus oleh suami teh, colek lagi bu, ini nggak normal. Hah? Gelut men, begitulah dirinya. Oh iya, ada rampok ke rumah. Kita bisa menemukan syahid kalau kita membela diri, membela harta yang Allah titipkan. Terjadinya pertempuran-pertempuran karena marah, tapi marah dengan niat yang benar, dengan cara yang benar. Jadi marah tidak boleh dipadamkan, tapi dikendalikan. Mau bahagia? Harus punya target menjadi orang yang tidak mudah marah. Marah itu ada 4. Mudah marah, susah reda. Ini paling apes nih. Dikit-dikit marah, bahkan gak ada apa-apa juga marah sendiri. Udah gitu tidak bisa reda, paling buruk. Ada juga yang mudah marah, tapi mudah reda juga. Paku ditancepin, kemudian dicabut, hasilnya masih bolong. Kaca dipecahkan, kemudian dirakatkan, pasti tidak berhasil. Orang yang mudah marah, kadung menyakiti orang lain. Tapi saya minta maaf, memaafkan dan melupakan itu beda kapling. Memaafkan bisa seketika, tapi melupakan tidak bisa seketika. Maka jangan nyakitin orang. Ada juga yang susah marah, tapi susah reda. Memang dia jarang marah, tapi sekali marah enggak mau memaafkan seumur hidup. Ini buruk. Yang terbaik adalah susah marahnya dan mudah redanya. Baru akan marah sudah reda. Jangan merasa keren hadirin.
Di kantor jadi atasan marah-marah terus. Itu sama sekali tidak keren. Itu adalah pimpinan yang lemah. Orang yang mudah marah itu orang lemah. Lemah dirinya. Hidupnya menderita adalah nafsu cinta. Tidak bisa dipakai. Karena dia sendiri sibuk menyembunyikan hasil curiannya. Mau kemana? Hah? Rezeki itu cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Itu rezeki. Selebihnya ngaku-ngaku. Gak ada. Apa orang kalau punya restoran, dimakan satu restoran? Gak. Apa orang punya peternakan sapi, sapi potong, berani makan sapi sendirian? Enggak. Apa orang punya kebun duren, dia makan duren 1 karung? Kalau beliau makan 1 karung, besar kemungkinan jadi 2 karungnya. 1 dimakan beliau, 1 lagi ngarungin beliau. Gak bisa, dunia ini dibatasi oleh Allah. Masya Allah. Mau punya ladang beras ribuan hektar, tetap aja makannya dikit. Kasih aja oleh Allah diabetes makin dikit itu. Jadi lihat dunia ini biasa aja lah. Kita tidak perlu banyak dunia ini. Yang penting tiap perlu ada yang nyebut, ada pasti tamu nih. Mama cari sasaran dulu ya. Ibu dari pesantren Masjid Ihtisom Bogor. Dari Bogor, Bu? Alhamdulillah. Bu, Ibu, yang penting rezeki itu tiap perlu. Udah tahu. Nafsu ini, nafsu ingin lihat orang lain salah. Astagfirullah, Bapak jangan mancing saya ya. Selalu menyalahkan orang lain. Benar Bu, qad aflaha man aslama waruziqa kafafan. Sungguh beruntung, bahagia orang yang diberi hidayah Islam, cukup rezekinya, bukan banyak, cukup. Kalau kaya itu ghina fi qalbi, yang kaya di hati. Kalau rezeki cukup, perlu untuk makan, perlu untuk kasih makan orang lain, perlu untuk bikin rumah makan gratis? Cukup. Perlu buat anak sekolah? Buat nyekolahin anak tetangga? Buat bikin sekolah? Cukup, yang penting, bukan banyak. Orang yang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi yang cukup pasti cukup. Dapat nih, sukses. Astagfirullah. Kenapa saya bahagia ya lihat orang yang terjebak? Ini prank namanya, hadirin. Ini waspada semua, takut kena empeng. Terima kasih ya Dek, sudah membahagiakan saya. Orang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti kaya hatinya. Hari ini beda ya, sesuka saya, pengen menang nafsu. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Jadi dunia ini, dengar, dunia ini dibagikan oleh Allah sebagai bukan tanda kesuksesan. Sesuka Allah saja. Hitler jadi pemimpin Jerman, jadi dia. Mao Zedong bagian di Cina, jadi. Sesuka Allah saja. Ini siapa yang kaya teh? Mas Elon. Mas Elon yang dari Jawa nih. Mas Elon kan bagian kaya. Yang dari Cina siapa? Jack Ma, kamu bagian kaya? Kaya. Dulunya miskin jadi kaya mudah, terserah Allah. Udah kaya dibuat miskin, sama saja mudahnya bagi Allah.
tapi dia malas, mungkin nggak kaya, mungkin. Tapi dia bodoh, mungkin kaya tidak? Mungkin, sesuka Allah. Berapa banyak yang bodoh, malas, dan kaya? Gimana caranya? Bapaknya kaya. Dan itu sama sekali tidak keren. Yang keren itu justru yang tidak diperbudak nafsu duniawi. Dia bisa beli. Siapa yang pesepak bola yang terkenal? Yang mana dulu ya? Jangan nafsu menjawab hadirin. Yang Islam? Ya, beginilah kalau pengen ngomong tidak ada di sini ilmunya jadi kayak gini pelongoan. Beliau, jangan nyebut dia ya, yang beliau lebih sibuk dengan kekayaannya, membangun sekolah, membangun rumah sakit. Siapa? Hah? Sadio Mane? Kok baru lagi namanya? Ya udah nggak apa-apa, berarti saya yang lupa ya. Benar kan Dek? Yang lain beli lemper jini dan sebagainya lah ya, nggak boleh nyebut merek. Beliau malah bikin sekolah, bangun rumah sakit, bangun usaha. Terus dia mengatakan, buat apa saya tidak memerlukan mobil mewah seperti itu. Makanya disebut ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhud terhadap dunia, Allah mencintaimu. Wajhad fi ma indan nas, zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Zuhud yang di tangan orang tuh kita tidak dengki dengan rezeki orang lain dan tidak ngarep-ngarep dikasih oleh orang lain. Ayo rekan-rekan sekalian, biasa aja. Yang apes itu oleh Allah dikasih rezekinya pas sebetulnya, cuman ingin kelihatan kaya. Ini menderita. Just the way you are. Apa artinya? Apa? Yang tadi belum selesai. Qad aflaha man aslama wa ruziko kafafan wa qanna'ahullah bima atah. Dan puas dengan apa yang Allah berikan. Makin banyak keinginan, makin tidak bahagia kalau duniawi saja. Beneran. Dan seperti meminum air laut, makin diminum, makin haus. Tidak ada berhentinya. Yang suka belanja di ini, ya, terus saya belanja. Pengtong, paket. Oh, ternyata kekecilan, ngambek lagi, browsing lagi. Segitu-gitunya. Mau apa? Coba. Halo, ini tubuh dibuat oleh Allah cuman segini-gininya. Mau pakai jam, dipakai 2 aja malu, betul tidak? Ini jam mahal, beker, disimpan di aib. Baju kaya, pakai 5 lapis. Error, benar? Sekarang cincin ya cuman segini jari, pasang 20. Jadi error. Sepatu semahal-mahal, kakinya cuma sepasang. Sekarang pakai sepatu 3 pasang sekaligus. Ditumbuh-tumbuh pakai tali rapia. Malu hadirin. Oleh Allah sudah disetting. Makan juga begitu. Cuman segini-gininya. Mau semahal apapun. Dibatasi oleh Allah. Makanya lihat dunia ini 2 kuncinya. 1, jangan kagum sama duniawi. Jangan mengagung-agungkan. Dan yang kedua, jangan lengket di hati. Itu rahasianya zuhud. Biasa aja. Senang boleh. Duh ini mobil bagus. Ada yang nyeletuk, mau tidak mobil bagus? Mau? Mau? Sok sini kasih ke saya. Mau saya lelang. Bisa jadi masjid, betul tidak?
Pilih mending mobil sederhana atau mobil bagus? Hah? Saya sudah nyobain waktu itu tanpa bermaksud meremehkan ya. Ini saya hormat kepada yang undang. Diundang zaman dulu Bandung Jakarta. Sungguh ini saya tidak merendahkan ya. Naik, saya nggak boleh nyebut merek juga ya. Tapi rendah hatilah mobil ini ya. Tidak ada AC-nya, tidak ada safety belt, dan cenderungnya beliau sudah uzur lah. Hasilnya sampai di sana dikerok. Badan udah sepuh, naik mobil ngegibrig terus ya sepanjang jalan. Anginnya bukan AC tapi AG, angin gelembung. Dikerok Pak di sana teh Pak. Jadi sebelum ceramah teu kiat enter win. Begitulah hadirin. Jadi kalau dijemput disuruh milih, saya bakal milih mobil yang nyaman ya, bukan mewah tapi nyaman. Jadi boleh pengen dunia boleh, yang jangan itu kagum, diperbudak dan lengket. Nanti kalau waktunya diambil ya nggak apa-apa. Hati-hati yang banyak keinginan duniawi nggak ada habisnya. Kayak minum air laut. Katanya sekarang HP udah keluar lagi yang baru. Hah? Icong udah keluar lagi belum? Saya nggak nyebut merek, Icong. Makanya kalau ingin punya HP terbaru jangan beli. Ini adalah perut. Adanya saum 3 hari di bulan Ramadan itu bagian daripada upaya kita mengendalikan perut. Nafsu makan Senin Kemis yang paling top saum Daud, sehari saum sehari tidak. Lihat teman-teman yang saum Daud itu jauh diberikan oleh Allah banyak hal, kesehatan, ketenangan, kejernihan, keterpeliharaan, karena saum itu perisai. Dokter Asep menceritakan, kenapa ada yang lapar, kenapa ada yang tidak lapar waktu saum. Tergantung. Yang Senin Kemis banyak yang tidak kuat, tapi Ramadan kuat. Padahal 30 hari. Kenapa Senin Kemis tidak kuat? Karena tekadnya yang tidak kuat. Ujian bagi seorang penceramah ya. Senin Kemis tetap ada undangan. Ini yang memperburuk niat. Jadi saya juga saum tapi sudah kebayang duhur buka ya. Gimana hukumnya Ustaz? Saya harus tanya sama Ustaz. Jadi jam 8 leles hadirin. Kenapa? Kata dokter Asep, kalau memang tidak kuat niatnya, maka dalam pikiran ini jadi tidak kuat. Qadarullah, tidak boleh cerita ya hari ini nih. Jari tangan jangan. Semalam makan dengan anak-anak, Bapak mau disiapin apa buat sahur? Gak usah repot-repot. Insya Allah nanti seadanya aja. Qadarullah, biasanya ada kiriman-kiriman di masjid tuh ya. Alhamdulillah tadi pagi mah nggak ada kiriman. Jadi cuma dapat makan pepaya ya. Pepaya dengan adalah milk apalah yang dikocek-kocek gitu. Ini tuh ada apa lagi? Nggak ada ya, bismillah. Sing kuat niat. Hari ini kan pasti diundang siang tadi tuh udah kebayang. Biasanya disuguhan. Tidak, saya mau ceramah tentang nafsu. Enggak boleh saya ceramah nafsu, saya ini buka ya enggak. Sing kuat ketika disuguhin, aduh, tidak. Ceramahnya di tempat panas, makin kerasa tuh hausnya. Tidak. Kuat. Alhamdulillah. Oh, siapa yang nyebut buka? Istighfar. Itu nafsu. Bahagia melihat orang lain tepar.
Enggak, ternyata benar ya. Kalau kita niat benar, ya Allah kuatkan, Allah yang menguatkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Maaf ya cerita tentang diri, saya mohon maaf. Tetapi nyata sekali, biasanya jam 10 lapar, apalagi kalau malamnya enggak makan, terus pagi jadi kurang bagus sahurnya. Tapi kalau tekad kuat, berapa banyak yang enggak ketemu makan siangnya, malamnya, sahur juga hanya minum. Kalau dikuatkan Allah, kuat. Berkah dari bisa mengalahkan nafsu. Sekali lagi mohon maaf, jangan diperbudak nafsu. Ya, ingat makan itu cuma itu kalau tidak sariawan. Kalau sariawan segini. Enak di lidah tuh diciptakan oleh Allah sedikit. Makanan enak itu kalau belum dikunyah. Indah tuh, ya kan? Aduh, itu bapak, aduh ini enak pisan. Aduh nangka, silahkan kunyah, lalu lihat lagi. Pasti hilang keindahannya. Jangan ketipu hadirin. Perut mah nggak perlu warna. Perut kita tuh tidak perlu aroma, ya kan? Aduh ya mah enak pisan. Ambil, lelepkan, lep sini. Dia yang tanggung jawab. Hadirin, perbanyak saum. Kalaupun buka lagi makan, kendalikan nafsu. Saya mohon maaf ya, ini tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ada yang badannya agak subur. Kenapa? Saya tuh nggak tahu. Saya tuh makan sedikit. Kita nggak boleh berdebat. Udah, oh iya, berarti masuk angin kan. Ternyata yang kurang, gara-gara makan sedikit jadi banyak ngemil. Dan itu dia, makannya secomot, ngemilnya sebakul. Ayah, bukan. Itu nafsu. Ingat ya, kalau makan bagi kita sebagai ibadah. Makan itu keperluannya menegakkan tubuh supaya bisa ibadah. Bukan memuas-muas nafsu. Jelas? Siap nih? Makanan mahal juga punten. Saudara tahu daging paling mahal namanya daging apa? Wahyu. Wagyu. Saya pernah nyobain itu Pak. Daging yang katanya mah itu juga ditraktir ya. Kalau beli mah aduh gawat. Gak mahal-mahal amat sih. Tapi dibanding dengan yang murah jadi mahal. Pas dimakan teh. Lumer hadirin. Habis, rugi. Harusnya mahal tuh lama di mulutnya. Aduh, udah mah cuma 3 keping kecil pas digam, habis. Rugi hadirin. Harusnya makin mahal makin awet di mulut itu ya kan. 2 hari. Udah jangan tergiur oleh warna, aroma. Boleh, tapi jangan sampai diperbudak sehingga kita tidak peduli halal haram, tidak peduli subhat, tidak peduli merusak tubuh, itu gara-gara diperbudak nafsu. Cukup? Sudah? Nafsu apa lagi? Di sini ada beberapa nafsu yang dimiliki iblis apa? Ujub dan takabur. Ini nafsu. 3 ya paketnya iblis tuh. Ujub, ana khairu minhu. Jadi iblis itu merasa lebih baik dari Adam. Aku dibuat dari api, Adam dari tanah. Tidak terima disuruh sujud. Yang kedua takabur. Takabur itu 2 cirinya. Batorul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Iblis menolak perintah Allah dan menganggap remeh Adam. Yang ketiga
dengki. Iblis tidak suka ada makhluk lain yang membuat dia harus dan makhluk lain bersujud kepadanya. Ini paket nafsu. Ujub, takabur, dengki. Gimana cara mengatasi penyakit ini? Ingat, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu dari Allah. Wah, ini ide saya, itu yang bikin otak siapa? Dicabut aja oleh Allah kemampuan mikir, habis semua. Ini jerih payah saya yang kerja keras, itu otot kuat dari mana? Allah ambil kemampuannya, dikasih saja diare, udah selesai itu otot. Adanya di toilet, benar? Ini adalah hasil pemikiran, hasil perjuangan saya. Gak ada. Semua ini ada cuma satu sebabnya. Min fadli rabbik. Hanya karunia Allah saja. Kita dipilih jadi jalan oleh Allah. Jalan hidayah bagi orang, jalan terwujudnya, jalan orang bisa tobat, jalan rejeki. Maka harus dalam keyakinan kita itu adalah hanya jalan Allah yang memberi.